Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal IPA Kimia. Bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal yang lain, bisa kamu cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Barangkali mereka juga membutuhkan referensi pembelajaran untuk bidang studi IPA Kimia, Fisika, dan Matematika. Terima kasih khusus buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Asam maleat C4H2O3 merupakan sejenis pestisida yang dapat dibuat dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah melalui reaksi berikut. 2C4H10 ditambah 7O2 membentuk 2C4H2O3 ditambah 8H2O. Jika diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16, maka nilai ekonomi atom pada proses tersebut adalah titik-titik persen. Jadi untuk ini kita cari dulu MR dari dua zat yang dihasilkan. Ada dua zat, yaitu C4H2O3 dan juga H2O. Untuk C4H2O3, berarti MR-nya adalah 4 buah C ditambahkan 2 hidrogen ditambah 3 buah O. Maka tinggal kita perhatikan dari data yang diberitahukan ya, kita tuliskan. Berarti 4 dikali 12, 2 dikali 1, 3 kali 16. Berarti ini 48 ditambah 2 ditambah 48. Berarti 48 tambah 2, 50 tambah 48 sama dengan 98. Kemudian untuk H2O, berarti 2 buah H ditambah 1 buah O, 2 kali 1 ditambah 16, kita peroleh MR-nya 18. Persentase nilai ekonomi atom sama dengan, yang kita inginkan adalah asam maleat, yang ini 2C4H2O3, berarti 2 dikali MR-nya si C4H2O3, kita bandingkan dengan keseluruhan zat yang dihasilkan. Berarti 2 kali MR C4H2O3 ditambah 8 kali MrH2O, kita kalikan dengan 100%. Berarti 2 kali 98 per 2 kali 98 tambah 8 kali 18 kali 100%. Jadi rumusannya seperti itu. Tinggal kita kalikan 2 kali 98 berarti sama dengan 196. Kemudian 8 kali 18, 144 kali 100%. Jadi 196 kita bagikan dengan 196 ditambah 144. Kita peroleh hasilnya 57,6. Jadi kita buatkan menjadi 57%. Maka jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Reaksi pembakaran gas propana C3H8 adalah sebagai berikut. C3H8 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O belum setara. Perbandingan C2H2 dan O2 adalah titik-titik. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Jadi kalau kita perhatikan C2H2 sama sekali tidak muncul di reaksi, maka tentunya kita perbaiki dulu soalnya. Kita ganti menjadi C3H8 dan O2. Kita startkan reaksinya. C3H8 ditambahkan dengan O2 membentuk CO2 ditambahkan dengan H2O. Kita perhatikan jumlah C di sebelah kiri ada 3. Di sini CO2 C-nya 1. Supaya sama kita kali 3. Kemudian jumlah H-nya 8 di kiri. Supaya sama kita kali 4. Supaya jadi sama-sama berangka 8. Jumlah O-nya 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 1 adalah 4. Berarti jumlah oksigennya secara keseluruhan di sebelah kanan adalah 10. Maka supaya setara kita kalikan dengan angka 5. Dengan demikian perbandingan antara C3H8 dan O2-nya adalah koefisiennya 1 berbanding koefisiennya 5. Jadi kita ambil perbandingannya adalah 1 banding 5, kita jawab di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu senyawa mempunyai massa rumus relatif 58. Dari analisis menunjukkan bahwa 82,75% senyawa tersebut adalah karbon dan sisanya hidrogen. Jika ARC 12 dan H sama dengan 1, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan C banding H,
berarti C-nya 82,75%. Maka untuk si H berarti 100 dikurang 82,75. Kita tulis ya, 100 dikurang 82,75. Kemudian masing-masing kita bagikan dengan AR-nya. Ini bagi 12, ini dibagi dengan 1. Kemudian kita dapatkan 82,75 kita bagi 12. Kita peroleh 6,89. Kita tulis dulu. Berbanding tadi kalau 100 kita kurangkan dengan 82,75 adalah 17,25. Dibagi 1 adalah 17,25. Untuk mencari perbandingan paling sederhana kita bagi dengan angka paling kecil ya. Jadi 17,25-nya kita bagikan dengan 6,89. Kita peroleh 2,5. Jadi 1 banding 2,5. Angkanya kita kali 2, kita peroleh 2 banding 5. Ini adalah perbandingan zat yang paling sederhana pada kondisi tersebut. Kemudian kita perhatikan bahwa AR-nya adalah 58. Untuk 58 berarti kita tuliskan C2H5 kita kali N harus memiliki MR 58. Berarti 2 kali C, C-nya adalah 12 menjadi 24, ditambah 5 dikali N sama dengan 58. 29 kali N sama dengan 58. Berarti nilai N-nya sama dengan 58 dibagi 29 sama dengan 2. Dengan demikian C2H5N ini kita kali 2 membentuk C4H10. Jadi kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut. Volume Aquades yang harus ditambahkan ke dalam 10 ml larutan H2SO4 pekat 18M agar didapat larutan H2SO4 2 molar adalah titik-titik. Kita gunakan rumus pengenceran V1M1 sama dengan V2M2. Aquadesnya kita belum tahu, mula-mula ada 10 mili dengan konsentrasi 18, kita inginkan yang V2-nya adalah sebanyak 2 molar. Jadi V2-nya sama dengan 10 kali 18, 180 dibagi 2 menjadi 90. V2 itu adalah volume 1 ditambahkan dengan volume Aquades. Jadi 90 sama dengan 10 tambah volume Aquades. Maka volume Aquades yang kita peroleh sama dengan 90 dikurang 10 sama dengan 80. Maka jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gas CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh CaOH 2 kali, sehingga terjadi reaksi berikut, CaOH 2 kali tambah CO2 menjadi CaCO3 tambah H2O. Jika gas CO2 yang telah bereaksi sebanyak 0,1 mol, maka endapan CaCO3 yang terbentuk adalah. Yang langkah pertama kita tuliskan dulu reaksinya. Kalsium hidroksida ditambahkan dengan CO2 membentuk CaCO3 ditambah H2O. Kita perhatikan reaksinya ternyata sudah setara. Gas CO2 yang direaksikan 0,1 mol, maka CaCO3 yang terbentuk adalah koefisien 1 per 1 kali 0,1 terbentuk 0,1 mol. Maka kita bisa menghitung rumus mol sama dengan massa per mR. Untuk CaCO3, mR-nya adalah Ca ditambah C ditambah 3 buah oksigen. Ca-nya 40, C-nya 12, O-nya 3 kali 16. Akan kita peroleh mR-nya sama dengan 100. Jadi kita kalikan 100. Maka nilai masanya adalah 0,1 dikali 100 sama dengan 10. Kita pilih jawabannya di option E. Jadi demikian pembahasan soal di video kali ini. Sekaligus menutup pembelajaran kita untuk di materi IPA Kimia kelas 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal untuk kelas berikutnya.